Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wada'al mizana yawmal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang timbangan amal di akhirat. Kita tabarruk dari kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi karangan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa dzakara al-imam Al-Qushayri rahimahullah fi tafsirihi, dan Imam Al-Qushayri rahimahullah menyebutkan di dalam tafsir beliau, annahu idza khuffat hasanatul mu'min yaumal qiyamah yukhriju lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaqatan kal anmilah. Ketika amal baik orang mukmin di hari kiamat itu ringan, maka Rasulullah mengeluarkan kertas sebesar ujung jari. Jadi kelak di akhirat ketika orang mukmin ditimbang amalnya, ternyata yang lebih banyak, lebih berat adalah amal buruk. Kalau amal baiknya lebih ringan, yang berat amal buruk, berarti kemana? Ke neraka. Nah, ketika ada orang mukmin ditimbang, amal baiknya itu ringan, artinya lebih sedikit, ya, lebih berat amal buruknya, artinya amal buruknya lebih banyak. Maka ini berarti jurusannya ke neraka. Maka ketika itu Rasulullah mengeluarkan kertas sebesar ujung jari, ya, kertas kecil kayak ini. Oleh Rasulullah kemudian fayulqika fi kafatil mizanil yumna allati fiha hasanatuhu. Kemudian oleh Rasulullah ditaruh di tempat yang kanan, ya. Timbangan itu kan ada kanan, ada kiri, ya. Nah, oleh Rasulullah kertas tadi yang kayak ujungnya jari ini ditaruh di sebelah kanan, di tempatnya amal baik. Yang tadi ringan karena lebih sedikit daripada amal buruk. Faturjahul hasanat. Maka setelah ditaruh kertas kecil tadi, maka yang baik menjadi berat, ya. Yang baik ini menjadi berat. Sekarang berbalik, yang amal baik lebih berat daripada amal buruk. Berarti kemana jurusannya sekarang? Ke surga. Ini fayaqulu dzalikal 'abdul mu'min lin nabi. Maka orang mukmin tadi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ma ahsana wajhak wa ma ahsana khuluqak faman anta. Akhirnya karena tertolong oleh Nabi Muhammad, dan orang tersebut belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tanya, demi dengan ayah dan ibuku, alangkah indah wajahmu, alangkah tampan wajahmu, dan begitu baik akhlakmu. Saya tadi ini harusnya ke neraka, sekarang menjadi ke surga.
Anda ini siapa? Fayaqulu, maka Nabi Muhammad berkata, menjawab, ana nabiyyuka Muhammad. Aku ini nabimu, aku ini Muhammad bin Abdullah. Hadhihi salatuka allati kunta tusalliha alayya. Ini catatan kecil tadi ya, yang sebesar ujung jari adalah sholawatmu kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawat Nabi Muhammad ya, kata para ulama itu adalah mimma yaskulu bihal mizan. Sholawat kepada Nabi Muhammad adalah termasuk salah satu amal yang kelak itu timbangannya berat ya. Jadi umpamanya di dunia kapas, kerupuk ya, itu ringan apa berat? Ringan. Ditimbang dengan besi atau batu, berat mana kira-kira? Misalnya ya satu piring kapas ditimbang dengan satu piring batu, berat mana? Batu. Nah, kelak di akhirat juga begitu, ada sesuatu itu yang berat ya. Yang berat ketimbangan amal ada, yang berat ketimbangan jelek juga ada ya. Misalnya yang berat di timbangan amal baik, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang berat ketimbangan amal buruk ya, contohnya mengatakan ya. Jadi katanya para ulama, kelak di akhirat itu ada orang yang amal baik buruknya ini sama. Akhirnya ada satu amal itu beratnya seperti gunung. Apa itu? Mengatakan kepada orang tua. Itu apa? Umpama di sini misuh ke orang tua atau membentak ya. Maka dalam Al-Qur'an dilarang, wala taqul lahuma Janganlah sampai berkata kasar kepada orang tua. Berkata halah ibu ini, halah ayah ini. Misalnya ya. Ini kata para ulama beratnya seperti gunung nanti di timbangan. Beratnya ke amal buruk ya. Nah, termasuk yang memberatkan amal baik ini adalah sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Qad wafaitu iyyaha ahwaja ma takunu ilaiha. Itu tadi sholawat kamu kepadaku, sekarang aku berikan pahalanya, kata Rasulullah. Ahwaju ma takunu ilaiha. Sekarang ini kamu sangat membutuhkan ya. Kenapa? Orang ketika amal buruknya itu lebih berat, maka kaget. Kenapa? Fa ummuhu hawiyah, akan diseret ke neraka. Maka ketika itu yang apalagi selisih sedikit, selisih 1 misalnya, amal baiknya 100, amal buruknya 101. Ini sudah susah. Kenapa? Malaikat penggiring ke neraka sudah siap untuk menyeret orang ini ke neraka. Maka ketika itu sangat dibutuhkan tambahan amal, tambahan pahala. Maka kata Rasulullah, kamu sekarang ini betul-betul membutuhkan ini. Sekarang saya berikan ya. Kertas kecil sebesar ujung jari ya. Ini bisa membuat timbangan amal baik itu menjadi berat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang senang baca sholawat. Orang-orang yang ikut jam'iyah sholawat ya, yang suka sholawatan, ini kabar gembira. Kenapa? Sholawat kepada Nabi Muhammad termasuk salah satu amal yang sangat memberatkan amal baik di hari kiamat. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qadha li akhihil mu'min hajatan kuntu inda mizanihi. Barang siapa mengabulkan keperluan orang mukmin, saudaranya yang mukmin,
maka aku akan diam di dekatnya ketika timbangan amalnya ditimbang. Fa in rojaha, maka kalau amal baiknya lebih berat, wa illa syafa'tu fi. Kalau tidak, maka aku akan memberikan pertolongan. Ya. Jadi orang yang di dunia suka mengabulkan hajat atau menolong keperluan saudaranya yang mukmin, ya. Misalnya contohnya ya, ada orang sepedaan, ya. Misalnya bawa rumput, ya. Rumputnya mau jatuh, itu kemudian ditolong, ya. Rumputnya sepedanya dipegangkan, kemudian ditolong supaya rumputnya itu pas lagi di sepedanya. Atau diminta tolong, aku minta tolong, nanti aku ada perlu di rumah. Nah, ditolongin ya. Kayak di sini ini sudah bagus tradisi ketika ada tetangga repot dimintai tolong itu saling tolong menolong. Nah, menolong keperluan orang termasuk amal yang akan memberatkan timbangan amal di akhirat. Kata Rasulullah, barang siapa suka menolong saudaranya yang mukmin, ketika amalnya ditimbang, saya akan berada di sampingnya. Ya. Jadi kelak itu yang dipasrai tentang timbangan amal oleh Allah langsung ditugaskan kepada kepalanya malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril. Ya. Jadi nanti yang memandu timbangan amal, memimpin pelaksanaan timbangan amal itu malaikat Jibril. Ya, ya ada MC-nya. Misalnya sekarang waktunya rokib. Selanjutnya rokib. Alamat Reto Kalimantan Barat maju. Sudah timbang amalnya, ya. Nah, rokib ini suka menolong orang di dunia, maka Rasulullah akan berada di sampingnya. Wah, ini umat saya ini suka nolong orang ini ketika hidup di dunia. Maka Rasulullah mendampingi. Fa in rojaka, maka kalau rokib ini amal baiknya itu lebih berat, maka ya sudah, oleh Rasul dibiarkan, alhamdulillah. Selamat kamu, Gib. Tapi ketika amal baiknya itu lebih sedikit, lebih banyak amal buruknya, wa illa syafa'tu fi, maka kata Rasulullah, aku akan menolongnya. Ya. Ketika amal buruknya lebih berat, rokib sudah sedih karena mau diselesaikan neraka, maka oleh Rasul diberikan pertolongan, diberikan syafaat. Ya. Termasuk salah satu amal yang memberatkan di hari kiamat adalah menolong keperluan saudaranya yang mukmin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Jadi ada 2 poin hari ini yang kita ambil faidah. Yang pertama, sholawat kepada Rasulullah, dan yang kedua, mengabulkan keperluan saudara kita yang mukmin itu kelak di hari kiamat yang akan menyebabkan timbangan amal baik kita lebih berat, lebih banyak daripada timbangan amal buruk. Sehingga kalau amal baiknya lebih berat, maka akan dituntun oleh malaikat menuju surga. Okay? Amin amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nagi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal
أهوال مقتحم